Salam jumpa kembali dalam channel ini, channel Amakiwan. Channel ini membahas mengenai uji-uji statistik. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai analisis bivariat menggunakan uji chi kuadrat atau juga disebut dengan uji chi-square. Nah, uji ini paling sering dipakai oleh teman-teman mahasiswa yang sedang menghadapi tugas akhir atau juga para peneliti lainnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar uji chi-square, ikuti tutorial ini sampai dengan selesai. Saya yakin Anda dapat melakukan analisis bivariat menggunakan uji chi kuadrat ini dengan sangat mudah. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum like, belum subscribe, oke, silakan untuk like dan juga subscribe. Kemudian jika video ini bermanfaat, silakan juga di-share ke teman-teman kalian. Ya. Nah, tujuan dari uji chi kuadrat ini adalah untuk menguji perbedaan proporsi atau persentase antara beberapa kelompok data. Nah, kalau dilihat dari segi datanya, uji chi kuadrat ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel kategorik dengan variabel kategorik. Oke. Nah, suatu variabel disebut kategorik bila variabel tersebut terbentuk dari hasil klasifikasi atau penggolongan. Misalnya variabel seks atau jenis kelamin, kemudian jenis pekerjaan, golongan darah, pendidikan, dan lain sebagainya. Di lain pihak, variabel numerik misalnya berat badan, umur, dan lain sebagainya, misalnya tinggi badan, dapat masuk atau dapat menjadi variabel kategorik bila variabel tersebut sudah mengalami pengelompokan. Contoh variabel berat badan misalnya. Bila nilainya masih real, misalnya 45 kg, 50 kg, 63 kg, dan seterusnya, maka masih termasuk variabel numerik. Namun bila sudah dilakukan pengelompokan menjadi kurang dari 50 kg dikategorikan sebagai kurus, kemudian 50-60 kg dikategorikan sebagai sedang, dan lebih dari 60 kg dikategorikan sebagai gemuk, maka variabel tersebut sudah berjenis kategorik, ya. Misalnya di sini, contoh pertanyaan penelitian yang bisa kita pecahkan dengan uji chi kuadrat. Yang pertama, apakah ada perbedaan kejadian hipertensi antara wanita dan pria? Kasus ini berarti kita uji hubungan antara variabel hipertensi dengan kategori klasifikasi ya dan tidak dengan variabel jenis kelamin dengan kategori klasifikasi wanita dan juga pria. Nah, kemudian pertanyaan penelitian yang kedua, misalnya apakah ada perbedaan kejadian anemia antara ibu yang kondisi sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah? Pada kasus ini, kita akan menguji hubungan variabel anemia kategori dengan klasifikasi ya dan tidak dengan variabel sosial ekonomi kategori dengan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Ya. Prinsip dasar dari uji chi kuadrat ini, yang pertama, proses pengujian chi kuadrat adalah membandingkan frekuensi yang terjadi atau nilai observasi dengan frekuensi harapan atau nilai ekspektasi. Oke. Bila nilai frekuensi observasi dengan nilai frekuensi harapan sama, maka dikatakan tidak ada perbedaan yang bermakna atau tidak signifikan. Kemudian sebaliknya, bila nilai frekuensi observasi dan nilai frekuensi harapan berbeda, maka dikatakan ada perbedaan yang bermakna atau signifikan. Untuk pembuktian dengan uji chi kuadrat bisa menggunakan formula ini ya. X kuadrat sama dengan sigma O kurang E kuadrat per E. Ya. Dengan DF sama dengan K kurang 1 dikali N kurang 1. Kita lihat keterangan di sini. O adalah nilai observasi, E adalah nilai ekspektasi atau nilai harapan, kemudian K adalah jumlah kolom, B adalah jumlah baris, DF adalah degree of freedom. Untuk mempermudah analisis uji chi kuadrat, nilai data variabel ini disajikan dalam bentuk tabel silang, bisa 2x2, bisa 3x2, atau 3x4, dan seterusnya. Ya. Adapun dalam melakukan uji chi kuadrat ini, ada beberapa keterbatasan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan atau nilai ekspektasinya kurang dari 1. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan kurang dari 5, lebih dari 20% dari jumlah sel. Kemudian yang ketiga, jika keterbatasan tersebut terjadi pada saat uji chi kuadrat,
peneliti harus menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan dalam rangka memperbesar frekuensi harapan dari sel-sel tersebut. Ya. Namun di sini ada kelemahan bahwa penggabungan ini hanya bisa terjadi jika tabel silangnya lebih dari 2x2, misalnya 3x2, 3x4, dan sebagainya. Namun dalam penggabungan ini, tentunya kita tidak boleh membuat datanya kehilangan makna. Oke, kemudian andai saja keterbatasan tersebut terjadi pada tabel 2x2, maka ini tidak bisa kita gabungkan kategori-kategorinya lagi. Dengan demikian, maka dianjurkan menggunakan uji Fisher-Esat. Oke. Kemudian dalam uji Chi kuadrat ini pun, kita dapat melihat kekuatan uji dengan menghitung nilai odds ratio. Cara untuk menghitung nilai odds ratio bisa dengan formulanya ini ya. A kali D per B kali C. Ini khusus untuk tabel 2x2. Ya. Kalau kita lihat tabelnya, tampilan tabelnya kira-kira seperti begini. Oke. Di sebelah kiri adalah tabel kasus, di sebelah kanan adalah tabel efek. Ini ya. Oke, kalau kita lihat dari segi variabelnya, pada dasarnya ada dua jenis variabel yang selalu kita hubungkan, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen. Kalau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, kalau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Maka kalau kita lihat dari posisi tabel ini, posisi kasus ini adalah variabel independennya. Kemudian efek ini adalah variabel dependennya. Nah, kita lihat di sini ada sel A, sel B, sel C, dan sel D. Ini yang mau kita hitung nilai odds rasionya. Dengan formula di atas tadi ya, A kali D per B kali C. Maka di sini kalau kita mencari nilai odds rasionya, maka kita hitung A dikali D per B dikali C. Oke. Untuk mencari nilai odds rasio pada tabel lebih dari 2x2, maka harus dilakukan dengan membuat dummy variabel. Ini ya. Dalam melakukan uji variabel, sebelumnya kita harus membuat yang namanya hipotesis penelitian. Kemudian kita buktikan atau kita uji hipotesis tersebut. Hasil dari uji hipotesis akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, menolak hipotesis, atau yang kedua, menerima hipotesis, dalam arti gagal menolak hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, kita jumpai dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif, atau H0 dan HA. Ya. Hipotesis nol atau H0 ini menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara dua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian hipotesis alternatif atau HA di sini menyatakan bahwa ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Ya. Oke. Adapun keputusan uji statistiknya adalah yang pertama, bila nilai P kurang dari alfa, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Kemudian yang kedua, bila nilai P lebih dari alfa, maka keputusannya adalah H0 gagal ditolak. Nilai alfanya adalah 5%, ini merupakan standar. 5% atau 0,05. Nilai P ini merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah menolak H0 dari data penelitian. Ya. Oke. Kita coba melakukan latihan uji statistik dengan uji chi-square ini. Misalnya judul penelitian kita ini, analisis hubungan jenis kelamin dan pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS Kesehatan. Dari judul ini kita coba membuatkan pertanyaan penelitian. Jelas bahwa dari judul ini kita bisa lihat di sini variabelnya ada 3, yaitu jenis kelamin, pekerjaan, dan kepuasan. Nah, kalau kita coba identifikasi di sini, variabel independennya ada 2, yaitu jenis kelamin dan pekerjaan. Sementara variabel dependennya adalah 1, yaitu kepuasan pasien. Oleh karena itu, kita buatkan pertanyaan penelitiannya ini ya. Yang pertama, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepuasan pasien BPJS Kesehatan? Kemudian yang kedua, apakah ada hubungan antara pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS Kesehatan? Dari pertanyaan penelitian ini, kita harus membuatkan hipotesis. Ya.
tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa hipotesis itu ada dua jenis, yaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Nah, untuk hipotesis nolnya dari pertanyaan penelitian di atas, maka kita buatkan hipotesis nolnya adalah yang pertama, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepuasan pasien BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua, tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS Kesehatan. Kemudian hipotesis alternatifnya, yang pertama adalah ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepuasan pasien BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua, ada hubungan antara pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS Kesehatan. Oke, untuk membuktikan hipotesis ini, maka kita lanjut ke latihan uji atau praktek uji ya. Oke, baik, kita buka SPSS-nya. Kita buka SPSS ya. Saya menggunakan IBM SPSS Statistik 21 ya. Oke, tampilannya seperti begini. Nah, di sini ada dua jendela, yaitu jendela variable view dan juga jendela data view. Ya. Jendela variable view tempat kita memasukkan nama-nama variabel kita. Kemudian jendela data view tempat kita memasukkan hasil dari penelitian kita. Ya. Nah, dalam membuat variable view ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu nama variabel tidak boleh ada spasi, kemudian juga jumlah karakternya terbatas, ya, tergantung versi dari SPSS. Ada yang 8 karakter, ada yang bisa lebih dari 8 karakter, ada yang kurang dari itu, oke ya. Nah, dalam mengisi variable view ini kita sesuaikan dengan definisi operasional kita, ya. Ini contoh definisi operasional yang sudah saya buat untuk judul penelitian tadi, yaitu analisis hubungan jenis kelamin dan pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS Kesehatan. Ini ya, di Rumah Sakit X tahun 2020 misalnya ini ya. Oke, di sini ada variabel kepuasan, variabel jenis kelamin dan juga variabel pekerjaan dengan definisi operasional, cara ukur, kategori dan juga skala ukurnya. Ini ya. Nah, kita coba memasukkannya ke SPSS. Yang pertama adalah kita ketikkan kepuasan pasien ini ya. Kepuasan ya. Kemudian kita biarkan tipe tetap numerik, desimal kita rubah menjadi 0, labelnya kita isi kepuasan pasien BPJS. Oke. Kemudian value-nya kita isi sesuai dengan kode yang di sini ya, di kategori ini. 1 kurang puas, 2 puas. Kita isi ya. 1 kurang puas, 2 puas. Oke, kita klik add, kita klik OK. Kemudian variabel kedua tadi adalah variabel jenis kelamin, kita singkat menjadi JK. Oke. Kita rubah desimal menjadi 0, kita isi jenis, labelnya jenis kelamin responden ya. 1 adalah laki-laki, kemudian 2 adalah perempuan. Kita sesuaikan dengan definisi operasional ya. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan. 1 bekerja, 2 tidak bekerja. Pekerjaan. Ya. Kita rubah desimalnya menjadi 0. Ini kita isi status pekerjaan responden. Ya. Kita isi value-nya 1 bekerja, 2 tidak bekerja. Ya, kita klik add, kita klik OK. Nah, artinya kita sudah selesai mengisi jendela variable view. Sekarang selanjutnya kita ke data view. Data view ini tempat kita memasukkan data hasil penelitian kita. Ya. Oke, ini kita input sesuai dengan hasil jawaban kuesioner mereka. Nah,
Misalnya kalau kita sudah mempunyai rekapan, tinggal kita copy paste aja, ya. Oke, tapi kalau kita belum mempunyai rekapan, maka kita input satu persatu dari kuesioner yang ada, ya. Nah, ini contoh saya sudah membuat rekapitulasi hasil penelitian hubungan jenis kelamin dan pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS ini, ya. Oke, di sini ada variabel kepuasan, ada variabel jenis kelamin, dan juga ada variabel pekerjaan, ini, ya. Dengan kode-kode ini, oke, keterangan kode ini, ya, kepuasan 1 kurang puas, 2 puas, kemudian jenis kelamin 1 laki-laki 2 perempuan, pekerjaan kode 1 untuk bekerja, kode 2 untuk yang tidak bekerja. Ini, ya. Misalnya kalau kita sudah punya rekapan seperti begini, maka tinggal kita copy dan tinggal kita pastekan saja ke SPSS ini, ya. Oke, caranya gampang, tinggal kita copy ini, ya. Tinggal kita copy semua. Oke. Kalau variabelnya sudah berurutan, tinggal kita copy semua. Kita klik kanan, kita copy. Kita klik di kolom paling ujung ini. Kita klik kanan. Kita pastekan. Ya, secara otomatis dia akan terpaste di SPSS kita. Ini, ya. Jadi jumlah responden ini ada 85 orang. Kita cek di sini. Ada 85 orang. Berarti sama. Gitu, ya. Berarti sama. Gitu, ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal melakukan analisis dengan uji chi-square tadi. Ya, caranya gampang. Yang pertama kita klik analyze. Oke. Kita klik deskriptif statistik. Oke, kemudian kita pilih crosstab. Ya. Kita klik crosstab. Ini akan muncul jendela seperti begini. Ya. Di sebelah kiri ada 3 variabel yang muncul yang kita input ini. Kemudian di sebelah kanan ada tampilan yang harus kita isi, yaitu kolom dan juga row. Ya. Oke. Nah, di sini pada kotak kolom ini tempat kita memasukkan variabel dependen, ya. Tempat kita memasukkan variabel dependen kita. Tadi kita sudah pastikan bahwa variabel dependen kita adalah kepuasan pasien, ya. Oke, maka kepuasan pasien ini kita pindahkan ke kolom. Kemudian untuk yang row, ini tempat kita memasukkan variabel independen, ya. Maka kedua variabel independen ini kita pindahkan dan kita masukkan ke row. Kita klik panah, ya, kita pindahkan ke row. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik statistik. Oke. Ini ada beberapa yang harus kita centang, yaitu kita, karena uji kita adalah uji chi-square, maka kita pilih centang chi-square. Kemudian kita juga ingin melihat odds rasionya, maka kita klik risk, ya. Hanya ada 2 ini yang kita centang, ya. Yang lain kita abaikan, ya. Langsung klik continue. Kemudian kita klik cell. Akan muncul tampilan seperti begini. Kita pastikan observed ini tetap tercentang. Kemudian kita pilih salah satu ini, ya, di bagian percentage ini. Kita pilih kolom atau row, ya. Kolom atau row. Ini sangat tergantung desain penelitian kita. Kalau desain penelitian kita adalah cross seksional, maka kita pilih yang row, ya, yang atas, ya. Kalau desain penelitian kita adalah case control, maka kita pilih yang kolom, ya. Anggap saja bahwa penelitian kita ini adalah cross seksional, maka kita centang yang atas, row, ya. Oke. Setelah itu kita klik continue, ya. Yang lain kita abaikan. Oke. Langsung kita klik OK. Nah, seketika akan muncul output uji.
Ini adalah output dari uji statistik. Ya, kita lihat di sini ada beberapa tabel yang dimunculkan, ada case processing summary ini ya. Ini menampilkan jumlah responden kita dan juga nilai missingnya. Terlihat jumlah responden kita ada 85, kemudian nilai missingnya 0 untuk kedua variabel ini ya, jenis kelamin dan juga status pekerjaan. Artinya bahwa data yang kita input itu sudah sesuai. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk per variabel ada tabel crosstab. Variabel yang pertama adalah variabel jenis kelamin. Ada tabel crosstab. Tabel crosstab ini merupakan tabel yang menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi antara variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen kita adalah jenis kelamin, kemudian dependen kita adalah kepuasan pasien BPJS ini. Oke. Kemudian tabel yang berikut adalah tabel chi-square. Tabel chi-square ini adalah nilai p-value kita, ya. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali nilai p-value ya. Banyak sekali nilai p-value yang muncul di sini. Untuk memastikan nilai yang mana yang menjadi nilai p-value kita, kita lihat standar dari uji chi-square. Untuk menentukan nilai p, aturan yang berlaku pada chi-square adalah yang pertama, bila pada tabel 2x2 dijumpai nilai ekspektasinya atau nilai harapan kurang dari 5, maka yang digunakan adalah nilai Fisher-Exact test atau uji Fisher-Exact. Kemudian yang kedua, bila pada tabel 2x2 tidak ada nilai ekspektasinya kurang dari 5 atau nilai harapan yang kurang dari 5, maka uji yang dipakai sebaiknya continue correction. Kemudian yang ketiga, bila tabelnya lebih dari 2x2, misalnya 3x2, 3x3, dan sebagainya, maka digunakan uji Pearson chi-square. Untuk mengetahui adanya nilai E kurang dari 5, dapat dilihat pada footnote di bawah kotak atau di bawah tabel chi-square test. Bila nilainya 0 sel atau 0%, berarti pada tabel silang tidak ditemukan adanya nilai ekspektasinya kurang dari 5. Sebaliknya, jika nilainya selain 0 sel atau 0%, berarti pada tabel silang ditemukan ada nilai ekspektasi yang kurang dari 5. Oke. Nah, sekarang kita coba cek pada output tadi. Ya, kita cek pada output ini. Oke, kita pastikan yang pertama adalah tabel kita adalah tabel 2x2, ya. Tabel kita adalah tabel 2x2. Oke, kemudian tadi ketentuannya adalah bila pada tabel 2x2 ada nilai harapan yang kurang dari 5, maka kita pakai uji Fisher-Exact. Bila pada tabel 2x2 tidak ditemukan nilai harapan kurang dari 5, maka kita pakai uji continue correction. Oke. Untuk memastikan ada nilai harapan yang kurang dari 5 atau tidak, tadi dikatakan bahwa kita lihat pada footnote, ya, di bawah tabel chi-square. Ya, kita lihat di sini adalah 0 sel, ya. 0 sel. Tadi dikatakan jika 0 sel atau 0%, maka tidak ada nilai harapan yang kurang dari 5. Oke, oleh karena itu kita sudah langsung memastikan bahwa di sini uji yang kita pakai adalah uji continue correction, ya. Oke, ini pada kolom assign site to site, ya. Nilai continue correction. Ini ya, ini yang kita pakai. 0,017. Kemudian setelah kita menemukan nilai p-value kita, nilai ini kita bandingkan dengan alfa. Alfa kita adalah 0,05. Keputusan ujinya adalah jika nilai p-value kita kurang dari atau sama dengan alfa 0,05, maka H0-nya ditolak. Namun jika p-value kita lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 gagal ditolak. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil ini, nilai p-value yang muncul ini, kita sudah langsung memastikan bahwa H0 ditolak, ya. H0 ditolak. Artinya bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepuasan pasien. Oke, kemudian kita lihat pada tabel yang berikut adalah tabel risk estimate. Di sini menunjukkan kekuatan uji. Yang kita lihat adalah nilai odds ratio-nya, ya. Odds ratio di sini diperlihatkan nilainya sebesar 3,349.
dengan 95% confidence intervalnya adalah ini ya. Nilai terendahnya adalah 1,330 dan nilai tertingginya adalah 8,436. Kemudian kita coba identifikasi variabel yang kedua adalah status pekerjaan responden. Ini tabel yang pertama crosstab. Kemudian kita lihat tabel yang kedua, chi-square test ini. Kita coba pastikan apakah variabel status pekerjaan ini berhubungan atau tidak dengan kepuasan pasien. Langkah yang pertama adalah kita cek, karena ini tabelnya sama, tabel 2x2, ya. Kita cek footnote-nya di sini ya. Kita cek footnote pada chi-square test. Di sini terlihat 0 sel, artinya bahwa kita sudah pastikan nilai p-value-nya ada pada uji continue correction, ya, sebesar 0,346. Nilai ini lebih besar dari alfa kita tadi 0,05. Dengan demikian maka keputusan ujinya adalah H0 gagal ditolak. Artinya bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS. Ya. Bagaimana caranya supaya kita memindahkan nilai-nilai penting pada tabel output ini? Caranya gampang. Tinggal kita buka Office Word, kemudian kita pindahkan nilai-nilai penting yang ada pada tabel ini, kemudian kita interpretasikan. Oke, bagaimana caranya? Ini ya. Ini anggap saja bab 5. Bab 5. Hasil penelitian. Ya. Kemudian kita buatkan 5.1. Hasil analisis univariat. Oke. Ini anggap saja kita sudah lakukan. Oke, bagaimana cara melakukan analisis univariat? Teman-teman boleh nonton video saya sebelumnya yang sudah saya upload di YouTube. Oke, cari saja dengan kata kunci Amakiwan, ya. Tapi jangan lupa subscribe. Untuk kali ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan analisis bivariatnya. Jadi univariat ini anggap saja kita sudah lakukan, ya. Nah, kemudian 5.2. Hasil analisis bivariat, ya. Nah, kemudian 5.2.1. Hubungan jenis kelamin dengan kepuasan. Oke, kemudian kita buatkan tabelnya. Tabel 5.3, ya. Kita anggap saja tabel 5.1 dan 5.2 itu sudah terpakai di hasil univariat. 5.3 ini kita copy, judulnya ini ya, hubungan jenis kelamin dengan kepuasan pasien BPJS, ya, di rumah sakit X tahun 2020, ya. Nah, kemudian kita buatkan tabelnya, ya. Oke, kira-kira tabelnya seperti begini. Oke ya, ini kira-kira kerangka tabelnya. Oke, modelnya seperti begini. Nah, kemudian kita isi dengan nilai-nilai penting, ya. Bagaimana caranya? Tinggal kita copy saja pada output kita. Tabel yang pertama kita copy adalah tabel crosstab ini. Oke, per variabel ya. Nah, yang pertama yang mau kita isi adalah variabel jenis kelamin. Ya, kita pastikan saja di sini. Oke. Ini. Oke ya. Nah,
Di tabel yang baru kita buat ini, paling kiri kita isi dengan variabel independen. Variabel independen kita adalah jenis kelamin. Kemudian ini kategorinya laki-laki, perempuan. Kemudian di sini total atau jumlah. Kemudian yang sebelahnya ini, oke, kita isi dengan variabel dependen kita. Variabel dependen kita adalah kepuasan pasien, BPJS, ya. Oke. Kemudian kolom atas ini kita isi kurang puas. Kemudian yang di bawahnya adalah N dan persen. Oke, artinya kita mau isi jumlah dan persentasenya. Oke ya. Kemudian puas. Oke, kategori puas ini juga sama, N dan persennya yang mau kita isi. Kemudian ini total ini N dan persen juga, N dan persen. Oke ya. Nah, kemudian ini kita isi nilai P value-nya. Oke. Kemudian yang paling sudut adalah odds rasionya. Ya. Nah, oke. Tinggal kita isi nilai-nilainya. Ya. Kita lihat di sini. Untuk kategori laki-laki ini ya. Ini nilainya ini ya, 20 dalam kurung 51,3. Kemudian 19 dalam kurung 48,7. Totalnya adalah 39 dalam kurung 100. Kemudian yang kedua adalah 11 untuk kategori perempuan, kurang puasnya ada 11, 23,9%. Kemudian 35 dalam kurung 76,1. Ini pun 46,100% ya. Kemudian totalnya atau jumlahnya untuk yang kurang puas ada 31 orang, 36,5. Kemudian yang puas itu ada 54. Oke, persentasenya adalah 63,5%. Total seluruh responden adalah 85 orang. Oke, 100%. Oke ya. Nah, ini. Jadi tabel crosstab sudah kita isi. Sekarang ini kalau sudah kita tidak pakai lagi, kita delete aja, oke ya. Kemudian kita lihat tabel berikut ya, untuk mengisi nilai P value dan juga nilai odds rasionya. Kita lihat di sini. Nilai P value kita tadi adalah ini ya, 0,017 ya. 0,017. Oke. Ini nilai P value kita. Kemudian nilai odds rasionya kita copy pada tabel risk estimate ya. Oke, kita pastikan saja di sini. Oke. Nilai odds rasio kita adalah 3,349 dengan CI-nya dalam kurung 1,330 sampai 8,436 ya. Oke, setelah itu tabel bantu ini kita hapus. Tinggal kita rapikan saja. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan interpretasi. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Kita tinggal interpretasikan saja. Misalnya begini. Hasil
analisis hubungan antara jenis kelamin dengan kepuasan pasien BPJS di Rumah Sakit X tahun 2020 menunjukkan bahwa adapun jumlah responden laki-laki sebanyak 39 orang, 51,3% diantaranya menyatakan kurang puas, sementara jumlah responden perempuan ada sebanyak 46 orang, 23,9% diantaranya menyatakan kurang puas. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Hasil uji statistik dalam kurung Chi-square diperoleh nilai P value-nya sebesar 0,017. Artinya nilai ini kurang dari alfa 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa H0 ditolak. Artinya ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepuasan pasien BPJS. Kemudian hasil uji pula diperoleh nilai OR sebesar 3,349 ya, dengan CI-nya ini ya. Oke. Tinggal kita copy, kita paste aja. Oke. Artinya bahwa pasien BPJS berjenis kelamin laki-laki mempunyai peluang 3 kali lebih besar untuk kurang puas pada pelayanan di Rumah Sakit X dibandingkan dengan pasien BPJS berjenis kelamin perempuan. Oke, selesai. Nah, ini kita rapikan. Oke. Ya. Nah, kira-kira seperti begini interpretasinya. Nah, kemudian kita lanjut ke variabel yang berikut. 5.2.2 hubungan antara pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS. Kemudian kita buatkan tabelnya 5.4. Oke. Nah, ini tinggal kita copy. Kita pastekan saja di sini. Hubungan antara pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS di Rumah Sakit X tahun 2020. Kemudian kita buatkan tabelnya. Caranya gampang, tinggal kita copy yang sudah jadi di atas ya. Oke, ini tinggal kita copy saja. Nah, tinggal kita copy saja ini. Kita pastekan saja di sini. Nanti kita sesuaikan dengan variabel kita. Ya. Oke, kemudian kita geser ini ke bawah sedikit. Kita kopikan saja tabel prostab di outputnya ya. Ini kita copy sebagai tabel bantu buat kita ya, karena kita mau ambil nilai-nilai yang ada pada
crosstab ini untuk dipindahkan ke tabel baru yang baru kita buat. Oke ya. Ini paling kiri ini kita isi dengan variabel status pekerjaan. Oke, kemudian kategorinya bekerja, tidak bekerja. Ya. Nilai ini kita isi dengan nilai yang pada crosstab ini. N-nya adalah 19, persentasenya 42,2%. Kemudian yang puas 26, kemudian persentasenya 57,8. Oke, totalnya 45 dalam kurung 100%. Kemudian yang tidak bekerja kategori kurang puas ada 12 orang. Oke, 30%. Kemudian puas ada 28 dalam kurung 70%. Totalnya adalah 40 dalam kurung 100%. Ya. Nah, untuk jumlah di bawah, total di bawah itu sama, ya. Oke, sama. Kemudian tabel crosstab ini kalau sudah tidak kita pakai lagi, kita delete aja. Kemudian kita lihat yang berikut adalah nilai p-value-nya. Oke, nilai p-value kita adalah sebesar 0,346. Kita isikan di sini 0,346. Kemudian kita lihat lagi nilai odds ratio-nya. Kita lihat pada tabel risk ini ya, kita kopikan saja dulu. Oke ya, kita pastekan. Ini kita isi ya 1,705 dalam kurung 0,694 sampai 4,188 ya. Oke. Setelah itu kita delete aja ini ya, tabel ini. Ya. Kemudian kita lanjut ke interpretasi. Ya. Kita sesuaikan saja ini ya. Ini. Hasil hubungan antara ini jenis kelamin kita ganti dengan pekerjaan. Antara status pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS di rumah sakit X menunjukkan bahwa adapun jumlah responden yang bekerja sebanyak ini ya 45 orang. Kemudian kita lihat lagi berapa yang kurang puas ini ya. Berapa yang kurang puas? Kita lihat ternyata 42,2. Maka kita isi di sini 42,2% diantaranya menyatakan kurang puas. Oke ya. Kita lanjut lagi, sementara jumlah responden yang tidak bekerja ada sebanyak 40 orang. Kemudian berapa yang kurang puas? Kita lihat di sini. Oke, 30%. Ya. 30% diantaranya menyatakan kurang puas. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi hasil uji statistik dengan chi-square diperoleh nilai p-value ini ya 0,346. Artinya nilai ini lebih besar dari alfa 0,05. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa H0 gagal ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan kepuasan pasien BPJS ya. Nah, kalau dalam melakukan interpretasi pada uji chi-square ini, bila hasil penelitiannya tidak berhubungan atau nilai p-value-nya lebih besar dari alfa, maka nilai odds ratio ini tidak perlu kita interpretasikan. Jadi ini kita delete aja. Oke? Artinya selesai sampai di sini. Ya, tinggal kita rapikan aja. Ini kita rubah menjadi. Oke, tinggal kita rapikan aja. Oke, selesai. Ya. Artinya bahwa kita sudah berhasil melakukan analisis bivariat dengan uji chi-square. Ya. Kita sudah melakukan juga interpretasi. Ada dua variabel yang kita sudah lakukan interpretasi. Oke ya. Dengan demikian maka tinggal kita lanjut ke
langkah selanjutnya atau tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap pembahasan. Oke, sekian tutorial dari saya terkait dengan uji chi-square. Nantikan tutorial-tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.